malah DP 0 sekarang banyak juga. Padahal motor yang lama cukup bisa dipakai. Belum waktunya sebenarnya pergi haji. Aslinya belum jatuh hukum kewajiban haji, tapi karena melihat waduh kalau nggak segera daftar nanti daftar tunggunya 30 tahun, panik, akhirnya ambillah itu yang namanya dana talangan haji, kredit lagi, malah haji loh kredit. Haji itu memang betul ibadah yang utama karena dia termasuk rukun. Di dalam bagi umat Islam itu termasuk rukun, tapi ingat itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Karena memang ada manusia itu yang ditakdirkan oleh Allah gak bisa haji, ya ada. Maka saya paling mohon maaf, saya mungkin agak berbeda pendapat dengan banyak orang, dengan banyak kiai atau ulama itu. Haji itu masalah panggilan gitu. Kalau hatinya terpanggil walaupun tukang becak bisa berangkat haji. Kata-katanya betul, tapi menyakiti banyak orang. Akhirnya yang memang ditakdirkan oleh Allah gak bisa haji, apa karena saya gak terpanggil ya? Siapa muslim yang gak terpanggil untuk tidak berangkat haji itu? Kira-kira semua orang kepengen gak berangkat haji? Pengen. Tapi memang ada manusia, umatnya Rasul, yang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan tidak bisa haji. Bukan karena gak dipanggil oleh Allah, ya memang begitu takdirnya. Berapa juta, berapa miliar orang gak bisa haji, kan begitu. Ini ada miliaran orang gak bisa haji. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Jumatan. Jumatan itu pahalanya seperti haji kecil, seperti haji sunnah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sholat jamaah, yang keutamaannya siapa yang takbiratul ihram bersama imam, takbiratul ihramnya bersama imam, maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji sunnah. Makanya kalau takbir itu, kalau sholat itu jangan lama-lama. Masih usoli itu keburu imamnya baca bismillah. Karena batasan menurut mazhab Imam Syafi'i, batasan takbiratul ihram itu ada apa, kita dianggap bareng takbirnya dengan imam adalah sebelum bacaan Fatihah. Jadi jangan lama-lama. Jangan pakai ragu-ragu, Allah nggak jadi, Allah nggak jadi, akan telaten, pahala hajinya keburu hilang. Makanya kalau begitu takbir Allahu Akbar, langsung segera ikuti Allahu Akbar. Jangan sampai imam baca Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya. Wah, ini kalau sudah baca Fatihah sudah ketutup. Ini, maka jangan lama-lama. Mohon maaf, kadang masih ada yang lama itu kan. Itu jangan, itu ketinggalan itu pahalanya itu. Hampir amin aja Pak. Ini itu ya. Nah ini walaupun ada mazhab daripada Imam Ahmad, selama masih baca Fatihah dianggap masih sempat ikut Fatihahnya bareng, takbir masih sempat bareng Fatihahnya, maka masih dianggap takbiratul ihram dan mendapatkan pahala seperti haji sunnah. Cuman kalau mau yang pasti-pasti saja, itu pokoknya sebelum baca Fatihah itu sudah pasti itu. Maka jangan lama-lama. Ini jangan ragu-ragu. Itulah kenapa Allah itu menganugerahkan seperti itu, karena memang ada orang-orang yang tadi memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdir gak bisa haji. Maka haji itu semua manusia mendapatkan panggilan, tapi tidak setiap manusia ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berangkat haji. Itu makanya saya kadang ada ustadz atau kiai kurang niat, kurang ini. Nah, kasihan itu. Ini menyakiti hati. Itu ya. Nah,
Qanaah ini bisa kita capai ketika kita itu lebih banyak campur dengan orang yang mereka itu secara pendapat kita atau secara penilaian kita, mereka itu kelihatannya ada di bawah kita secara misalkan ekonomi. Yang jelas kita misalkan punya kendaraan, kok campurnya dengan orang yang punyanya sepeda misalkan. Yang punya sepeda campurnya dengan orang yang jalan kaki misalkan. Maka hal yang seperti ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau tiap hari waktu kita campurnya dengan orang yang lebih kaya, itu tiap hari kita merasa susah itu. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling gampang adalah campur dengan fakir miskin. Itu yang paling gampang. Saya itu pernah dulu itu ketemu dengan orang kaya itu. Orang kaya. Mobilnya banyak, rumahnya tingkat, liburannya ke Eropa dan lain sebagainya. Ketika ngobrol-ngobrol apa sebenarnya dia menginginkan kegembiraan model apa lagi coba? Mobil ada, semua ada, jabatan tinggi, harta banyak berlimpah, liburan ke luar negeri semua. Ternyata tetap ada satu hal yang dia itu kepikiran terus. Kebahagiaan yang sangat dia inginkan. Apa katanya? Ketika saya buka jendela dari lantai atas, belakang itu ada sawah, Pak. Ada sawah. Dia itu ngiri luar biasa lihat petani-petani itu. Ketika mereka manen padi, istirahat, makan, walaupun itu kelihatannya cuma pakai daun, tempatnya pakai daun, makannya mungkin cuma pakai tempe sama sayur kacang gitu. Dia itu melihat, Masya Allah enaknya lihat orang seperti itu. Loh ini padahal mungkin yang lagi makan kacang, wah enak banget itu yang di lantai atas itu. Ini. Karena memang seperti itu. Ini. Ada seseorang itu, gini. Di zaman para sahabat itu ada seorang laki-laki yang dia itu buta matanya, yang dia itu tidak punya tangan, dia nggak punya kaki, sudah buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, kena penyakit lepra. Wah ini kira-kira ini sudah lengkap apa belum ini? Miskin, cuman di pinggir jalan hidupnya, hanya dari belas kasihan orang itu. Itu pun kalau orang mau ngasih makan itu harus dikasihkan langsung ke mulutnya karena dia nggak punya tangan, kaki nggak ada, tangan nggak ada, orangnya buta. Ini. Suatu ketika ada ulama itu melewati orang tersebut itu. Melihat ada seseorang itu yang nyuapi makan, suapi, ngasih makan disuapi. Begitu selesai makan dia itu, Alhamdulillah ya Allah, anugerah yang begitu agung ya Allah, rezeki yang luar biasa ya Allah, terima kasih ya Allah. Wah ini ulama ini mendatangi orang tersebut itu. Saya melihatmu engkau itu begitu bersyukur kepada Allah, padahal kamu itu cuma dikasih makan tadi satu suap makanan, tapi kamu bersyukurnya begitu luar biasa. Syukurmu begitu luar biasa seperti itu. Padahal saya lihat engkau itu enggak buta, engkau tidak punya tangan, engkau tidak punya kaki, engkau miskin, engkau penyakitan lepra. Kok bisa-bisanya kamu bersyukur luar biasa kepada Allah atas nikmat yang begitu agung. Menyebut makan sesuap itu menyebutnya nikmat yang begitu agung itu. Luar biasa ini orang.
Kemudian apa? Bagaimana bisa kamu bersyukur kepada Allah sampai-sampai menyebut satu suap makanan saja, ini adalah nikmat yang begitu agung dari Engkau ya Allah. Itu. Apa yang dia katakan? Bagaimana mungkin saya itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah menganugerahkan saya hati yang penuh dengan rasa syukur dan lisan yang penuh dengan zikir. Jadi Allah menganugerahkanku hati yang penuh dengan rasa syukur, qalbun syakiran, dan lisan yang penuh dengan zikir, lisanun zakiran, lisan yang penuh dengan zikir. Bagaimana mungkin Allah sudah menganugerahkan saya dua hal itu, kok saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini orang dikasih penyakit luar biasa, miskin luar biasa, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa melihat, masih seperti itu di dalam bersyukur kepada Allah. Lah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa, tapi seringkali kita itu masih mengeluhkan kehidupan kita. Kurang terus rasanya. Karena kita kelamaan melihat apa yang di atas kita. Karena kita keseringan campur dengan orang-orang yang di atas kita. Akhirnya seperti itu. Untuk urusan dunia, perbanyaklah melihat kepada yang di bawah kita. Oh, dari kita punyanya motor, melihat alhamdulillah walaupun motornya seperti ini, tapi masih lebih baik daripada masih banyak orang yang pakainya sepeda. Yang pakai sepeda alhamdulillah ya Allah, diberikan rezeki masih punya sepeda, masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya kaki sehingga saya bisa berjalan. Betapa banyak orang itu yang kakinya sakit bahkan gak punya kaki ya Allah. Penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk urusan akhirat, lihat ke atas. Begitu kita itu koreksi diri, sehari berapa banyak itu, berapa lembar Quran kita baca itu, maka untuk memotivasi, lihat ke atas. Masya Allah, anak-anak hafid Quran, anak-anak kecil, tiap hari luar biasa bacaan Qurannya. Kita ketemu dengan orang ahli sedekah, Masya Allah itu orang ahli sedekah, saya jadi kepingin nyuntuh sedekahnya. Kita ketemu dengan orang ahli sholawat, luar biasa itu orang ahli sholawat, setiap hari sekian ratus, sekian ribu sholawat dia baca. Maka kita jadi kepingin untuk mengamalkan. Kalau untuk urusan agama, maka lihatlah ke atas. Tapi kalau untuk urusan dunia, lihatlah ke bawah. Lah kita sekarang kebalik.